Oke, Neri, kita mau ngebahas soal fenomena sindrom skibi di toilet ya, yang katanya sekarang mulai ngeresahin. Dan akhirnya tuh banyak anak-anak meme juga yang pada ngebikinin meme-nya. Dan buat yang kagak tahu ini sindrom kagak jelas apaan, ya ini tuh sindrom dimana tuh bocil-bocil pada niruin skibi di toilet. Jadi palanya pada ngangguk-ngangguk kayak orang ayan, terus pada jongkok. Terus di orang tuh pada duduknya ada yang di dalam toilet beneran, ada yang di dalam kerdus, ada yang di dalam tong sampah kecil, ada juga yang palanya godek-godek kagak jelas kayak orang mabuk terus sembari nyanyiin lagu dom dom yes yes dom dom yes yes. Mungkin karena diliatin kelakuannya ini bocil pada aneh-aneh makanya dijadiin meme. Terus gimana background ceritanya ini sindrom skibi di toilet? Jadi ini tuh gara-gara satu mini series ya buatan si Dafuk Boom yang dia namain Skibi di Toilet. Itu tuh nama Skibi di Toiletnya gara-gara lagunya Bizarre King ya namanya Dom Dom Yes Yes. Itu tuh kalau dibaca asal-asalan tuh liriknya itu Skibidi Dom Dom Yes Yes. Terus kan temanya toilet. Akhirnya dinamain tuh sama dia Skibidi Toilet. Sebenarnya mini seriesnya kalau gue bilang keren sih, sampai berseason-season berapa episode. Dan itu mini series juga bagus kalau gue bilang. Cuman belakangan itu tuh jadi sindrom tuh gara-gara katanya anak-anak bocil tuh pada niru-niruin ini. Jadi mereka tuh pada ngangguk-ngangguk kagak jelas, nyanyi-nyanyi, terus pada ketagihan nonton, katanya nonton ini melulu, kagak mau sekolah lah. Ada juga yang sampai ditiru-tiru di dunia nyata. Ada juga katanya sampai masuk rumah sakit, mesti berobat ke psikiater, katanya ketagihan nonton terus ditiru-tiru. Akhirnya ini tuh ngundang reaksi-reaksi dari media-media pada ngeliput, pada bilang katanya ini nih efek jeleknya kebanyakan nontonin handphone. Terus psikiater-psikiater juga pada ngomong katanya ini nih katanya efeknya kalau konten-konten dari luar gak jelas ini kayak cuci otak. Terus belakangan yang kagak jelas ada juga ahli-ahli gue gak ngerti lah, kita bisa bilang ahli nujum ya. Dibilang katanya ini video ada efek brainwash, ada juga unsur-unsur metafisik tai kucing semua segala macam. Terus orang-orang sebagian juga pada ngomong katanya ini aneh nih psikiater-psikiater sama media-media pada ngomong kayak gini. Seolah-olah ini kayaknya ahli-ahlinya patut dipertanyain. Padahal ini sebenarnya videonya katanya mereka bilang tuh agak cringe ya bocil-bocil ini. Ya bener sih, sejak video-video ini gue jadi mulai mempertanyakan ahli-ahli di Indonesia ini bener ahli apa kagak anjir pada ngomong kayak gini. Karena sesuai yang mereka pada ngomongin itu kalau gue bilang cringe dan itu sebenarnya kagak asli ya. Itu benernya tuh bocil-bocil pada gitu kelakuannya. Itu tuh ada yang ngerekam, itu tuh ortu-ortunya pada ngebikinin konten. Kalau mau disalahin tuh yang PA stres tuh orang tuanya semua anjir. Anak-anak bocil pada dibikinin konten-konten begini. Terus seolah-olah dikasih deskripsi tuh dinamain katanya, kenapa ya anak saya tuh niru-niru begini kelakuannya gitu. Jadi guyonan-guyonan. Itu juga gue rasa ya tuh anak bocil ya. Kalau udah gedean dikit juga pada ngeliatin videonya lagi, anjing gue ngapain coba kelakuan gue nggak jelas kayak orang stres begini dinontonin orang. Atau kalau udah gede juga mereka mikir juga pasti, bangke bener ya orto gue dijadiin konten buat dinontonin banyak orang seolah-olah gue kayak orang stres. Pasti pada ngomong juga. Jadi kalau dibilang rananya masuk ke dalam cringe, ya masuk sih kalau gue bilang. Cuman kalau dibilang cringe jangan disalahartiin tuh yang cringe yang pada ngebikinin meme-nya kagak. Ini yang ngebikinin meme-nya ini justru pada sarkas kalau gue bilang. Ya sebagian ada yang sarkas, sebagian ada yang ngebikinin guyonan nih anak-anak kecil kelakuannya pada kayak gini. Atau ntar dibilang si Dafuk Boom cringe. Kagak, justru Dafuk Boom itu gue bilang keren banget anjing. Itu ada alur ceritanya dia bikin sampai berapa season, berapa episode. Itu sih kalau gue bilang bagus itunya dia. Cuman ya ini anjing ya pada stres-stres ortu-ortunya itu sama ahli-ahli itu yang kayaknya kagak jelas ya pada ngomonginnya itu katanya bisa berpengaruh ke anak bocil. Ini kan kalau gue bilang kagak jelas anjing dibilang videonya berbahaya, bisa bikin sindrom. Kalau gue bilang sih secara garis besar sindrom ini kagak ada. Yang ada tuh cuma ada ortu-ortu yang pada ngebikinin konten-kontennya pakai anak-anak bocilnya. Habis itu di-react sama orang-orang yang katanya ahli-ahli ini, psikiater semua segala macem. Akhirnya jadi heboh, orang pada bilangnya ini sindrom lah, penyakit lah. Kalau gue sendiri jujur kagak percaya gue sama yang begini-beginian. Terserah dah kalau lu percaya, gak mungkin anjir kayak bisa begitu. Orang lu kalau lihat video-videonya tuh anak-anak kecilnya juga pada belakangan tuh pada senyum-senyum, ketawa-tawa, cekikikan itu. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.